Kali ini Paman Dabiau menemui sosok pemilik tambak disabilitas. Ia adalah seorang pria muda yang menggunakan 2 krup, tongkat penyangga, untuk berdiri karena kondisi kakinya yang tidak sempurna. Ia menceritakan bahwa sejak usia 7 tahun, ia mengalami masalah kesehatan pada kakinya yang membuatnya harus menjalani berbagai pengobatan hingga ke Beijing dan Asia, namun tidak kunjung sembuh total. Selama 22 tahun terakhir, pria ini mendedikasikan hidupnya untuk mengelola tambak ikan tersebut sendirian. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil yang sangat sederhana di pinggir tambak, ditemani oleh seekor anak kambing peliharaannya. Ia mengungkapkan alasan emosional di balik panen besar kali ini. Ayahnya sempat jatuh sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar, sekitar 70.000 atau 70-90.000 yuan atau ratusan juta rupiah. Uang tersebut dipinjam dari kerabat dan tetangga. Ini setelah bekerja keras membesarkan ikan-ikannya. Ia berniat menjual semuanya demi melunasi sisa utang tersebut. Meski dalam keterbatasan, pria ini tetap mandiri, tak mau bergantung pada orang lain. Ia tetap turun ke kebun untuk menyabit rumput sebagai pakan ikan dan kambingnya. Ibunya yang bekerja sebagai buruh kasar sering membawakannya sisa makanan dari restoran tempatnya bekerja agar sang anak bisa makan dengan layak. Rumahnya bahkan tidak memiliki air keran. Ia harus bergantung pada air sumur yang dibawa secara manual di dalam jerigen plastik. Mendengar kisah perjuangannya, Paman Dabiau datang berkunjung. Ia merasa tersentuh dengan dedikasi sang pemilik tambak yang tetap jujur dan bertanggung jawab meski hidup dalam kesulitan. Mereka terlihat berbincang hangat, dan Paman Dabiau berjanji untuk membantu memastikan hasil panen tersebut terjual dengan harga yang layak agar beban utang keluarganya segera terangkat. Bagaimana keseruan Paman Dabiau dan tim dalam menguras kolam milik pria ini? Saksikan part 2 ya. Kali ini Paman Dabiau bercerita, jika menguras kolam bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi tentang seorang pemilik kolam ikan yang dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan tulus. Selama 22 tahun, ia dengan setia merawat kolam ikannya. Namun, tujuan memanen ikan kali ini bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi, melainkan sebuah misi mulia, menjual seluruh ikannya untuk melunasi utang biaya pengobatan ayahnya. Setelah mengetahui kondisi ekonomi keluarga pemilik kolam yang sulit, di mana mereka tinggal di rumah sederhana bantuan pemerintah dan mengandalkan penghasilan dari bertani serta kerja serabutan, Paman Dabiau memutuskan untuk turun tangan membantu. Langkah pertama yang dilakukan adalah membantu mengeringkan kolam. Setelah pompa air bekerja selama sehari semalam, warga sekitar Xinyang menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Ratusan orang berkumpul di tepi kolam. Banyak dari mereka yang sengaja membawa pakaian anti air untuk terjun langsung ke dalam lumpur. Bantuan bahkan mendatangkan tukang bor sumur untuk menyelesaikan masalah air di lokasi tersebut secara permanen. Meskipun harus berjibaku dengan lumpur yang dalam dan licin, suasana tetap ceria. Orang-orang saling membantu menarik satu sama lain saat terjebak di lumpur. Saat air mulai surut, harta karun dari dedikasi 22 tahun itu pun muncul. Berbagai jenis ikan berkualitas berhasil ditangkap, banyak ikan mas rumput atau ras karp berukuran besar, bahkan ada yang diperkirakan berbobot lebih dari 5 kg. Selain ikan mas rumput, mereka juga mendapatkan ikan mola atau ilver carp, ikan crucian atau crucian carp, hingga ikan lele yang besar. Para warga yang datang tidak hanya membantu menangkap, tetapi banyak juga yang sengaja datang untuk membeli ikan tersebut sebagai bentuk dukungan finansial langsung kepada pemilik kolam. Kita bisa melihat senyum tulus dari pemilik kolam saat berbincang dengan tim relawan. Meski ayahnya masih harus menjalani prosedur medis tambahan, operasi jantung, dukungan dari masyarakat memberikan secercah harapan baru. Paman Dabiau berkata bahwa berada di Xinyang terasa seperti berada di rumah sendiri karena kehangatan dan kepedulian warganya. Ini menjadi bukti nyata bahwa kejujuran dan bakti seorang anak akan selalu mendatangkan kebaikan dari orang-orang di sekitarnya. Lanjut part 3 ya guys. Di bawah langit yang mendung, kerumunan orang berkumpul di tepi sebuah kolam ikan yang berlumpur. Namun, hari itu bukan sekadar tentang menguras kolam. Ada misi kemanusiaan yang sedang berlangsung. Pemilik kolam tersebut adalah seorang pria sederhana yang sedang berjuang melawan penyakit jantung. Di tengah keterbatasan fisiknya, ia harus menguras kolam dan menjual ikan-ikan yang telah ia pelihara selama 20 tahun demi melunasi hutang ayahnya. Kisah perjuangan dan baktinya ini menyentuh hati banyak orang. Mendengar cerita tersebut, para pemancing dan warga sekitar bergerak. Bukan mencari harga murah, mereka justru berebut untuk membantu. Banyak pembeli yang membayar jauh di atas harga pasar,
Ada yang membayar 500 hingga 1000 yuan hanya untuk beberapa ekor ikan sebagai bentuk donasi langsung. Paman Dabiao memborong ikan dalam jumlah besar, lalu membagikannya kembali kepada warga sekitar sebagai tanda terima kasih atas keramatamahan mereka. Suasana kolam yang tadinya penuh beban berubah menjadi penuh tawa dan haru. Warga saling membantu mengangkat keranjang ikan yang berat keluar dari lumpur. Momen paling mengharukan terjadi saat seorang wanita memberikan pelukan hangat kepada pemilik kolam, memberinya semangat agar tetap kuat menghadapi penyakitnya. Pemilik kolam yang awalnya tampak lelah dan terbebani, tak henti-hentinya membungkuk dan menyatukan tangan, mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. Ini mengingatkan kita bahwa di dalam lumpur kesulitan sekalipun, kebaikan hati, manusia mampu menciptakan gelombang perubahan yang luar biasa. Ikan-ikan itu mungkin habis terjual, namun dukungan moral yang diterima sang pemilik kolam menjadi bekal yang jauh lebih berharga untuk kesembuhannya. Suasana hangat terjadi di depan sebuah rumah sederhana. Seorang pria disabilitas tampak terharu hingga meneteskan air mata saat menerima dukungan dari rekan-rekannya. Di tangannya, ia memegang seikat uang tunai hasil penjualan ikan sementara keruknya menyangga tubuhnya. Seorang teman pria dengan lembut mengusap air matanya, memberikan penguatan moral bahwa segalanya akan membaik. Sementara di pinggir kolam, puluhan orang berkumpul untuk memberikan bantuan. Mereka bukan sekadar pembeli biasa, melainkan para dermawan yang ingin membantu meringankan beban sang pemilik kolam. Banyak pembeli yang sengaja membayar jauh di atas harga pasar. Ada yang membeli beberapa ekor ikan seharga 1000 yuan hingga 3000 yuan sebagai bentuk donasi. Kerumunan orang terlihat antusias. Beberapa merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka, menciptakan atmosfer kepedulian yang menular. Di akhir proses penjualan, dilakukan penghitungan total pendapatan. Sang pemilik kolam berhasil mengumpulkan uang tunai sekitar 40.300 yuan. Transfer digital sekitar 11.339 yuan. Total pendapatan mencapai lebih dari 50.000 yuan dari hanya sekitar 400 kg ikan. Sebuah angka yang mustahil dicapai tanpa kemurahan hati masyarakat sekitar. Dukungan tidak berhenti pada uang tunai saja. Masyarakat juga menyumbangkan kebutuhan logistik berupa beras dan minyak goreng dalam jumlah banyak. Bantuan teknis berupa pengeboran sumur sedalam 70 meter di lokasi kolam untuk memastikan pasokan air yang lebih baik ke depannya. Di akhir video, sang pria disabilitas dan ibunya yang tersenyum lebar bersalaman dengan para relawan. Paman Dabiao menekankan bahwa di tengah kesulitan, masih banyak orang baik yang bersedia mengulurkan tangan. Kesuksesan panen ini bukan hanya tentang ikan yang terjual, tetapi tentang martabat dan harapan yang dikembalikan kepada seseorang yang sedang berjuang. Sampai jumpa di episode menguras waduk berikutnya bersama Paman Dabiao.